Up Awareness bersama Master Trainer The Seven Awareness, Nanang Kosim Yusuf. 98.5 Up Radio The Basic Station. Assalamualaikum Amelia. Seperti biasa nih ya, kembali lagi di jam 10 ini. Setiap hari Jumat selalu ya ada Up Awareness bersama dengan Pak Nakoy. Dan sekali ini Novi sudah tersambung dengan Pak Nakoy melalui live Instagram di @upradiosmg. Untuk Anda mungkin yang ingin menyaksikan obrolan kita juga bisa langsung melihat ya melalui akun Instagram juga di @nakoy. Ini juga nanti kita akan membahas tentang sebuah tema yang menarik. Tema hari ini adalah marketing langit. Tapi sekarang Novi sapa dulu deh Pak Nakoy. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Setelah kalau nggak salah minggu lalu sibuk banget gitu ya Pak ya dengan jalan-jalan ya. Minggu ini alhamdulillah sudah di rumah aja nih. Kemarin itu memang lagi dapat kerjaan dengan Kementerian Agama. 3 hari di Lembang, di samping liburan memang. Aduh. Aktivitasnya memberikan pelatihan self awareness ke para pejabat Kementerian Agama. Oke, baik. Nah, ini menarik banget nanti tema kita hari ini adalah marketing langit, tapi bagaimana nih ya? Cuplikan dari tema kita hari ini kita dengarkan dulu yang satu ini. Up Awareness bersama Master Trainer The Seven Awareness, Nanang Kosim Yusuf. Marketing langit. Salam kesadaran Indonesia. Sahabat-sahabatku yang great dalam dunia marketing, dalam dunia sales marketing, seringkali kita terbiasa dengan beberapa pola-pola yang sudah sangat lama. Saya masih ingat dulu pada saat menjadi seorang marketing, tentu saja kita mesti menyusun target, prospek, presentasi, follow up, closing, dan seterusnya, dan diulang-ulang terus dan diulang-ulang terus. Tidak ada yang salah dalam hal itu, karena itu bagian dari pola sukses sahabatku yang great. Yang ingin saya bahas adalah bagaimana kita memiliki satu pola baru dalam manajemen langit. Marketing yang lama atau marketing yang sebelumnya, pola marketing sebelumnya adalah kita selalu mencari rezeki. Maka namanya mencari, kita cari, kayak kita sedang mencari alamat rumah, sahabat-sahabat yang great. Seringkali ketemu dan beberapa nggak ketemu juga kan. Nah, marketing langit, kita bukan mencari rezeki, tapi kita sedang dijemput atau kita sedang menjemput rezeki. Jadi kita sedang menjemput rezeki. Kayak kita sedang menjemput tamu kita udah tahu di mana letaknya. Awalnya kita dijemput rezeki atau menjemput rezeki. Lama-lama kita dikejar-kejar oleh rezeki. Betapa nikmatnya orang-orang yang dikejar oleh rezeki. Tentu saja berbeda dengan orang yang mengejar rezeki, sahabatku. Marketing langit salah satu yang menjadi penting. Saya ingin membahas minimal 3 pola dalam marketing langit yang dilakukan oleh banyak orang yang membuat akhirnya kita dikejar-kejar oleh rezeki. Kita menjadi magnet rezeki. Yang pertama adalah di marketing langit adalah kita dimulai dari kita luruskan niat bahwa apa yang kita lakukan saat ini adalah untuk Tuhan, untuk Allah. Kita niatkan bahwa usaha ini menjadi bagian dari ibadah masing-masing. Yang kedua, dalam marketing langit kita nggak pernah meninggalkan sholat yang disebut dengan sholat duha, di mana kita duhanya ini bukan karena semata-mata sunnah saja, tapi juga karena bentuk syukur kita kepada Tuhan karena diberikan banyak rezeki yang nggak pernah kurang, begitu luar biasa. Yang ketiga adalah mereka yang berhasil menjadikan marketing langit adalah mereka juga nggak pernah putus dari sholat malamnya. Dia mau bangun tengah malam, dia luangkan waktu 1 jam, menikmati keheningan, mendengar suasana yang hening, menemukan kebenaran kembali tentang keheningan itu. Kalau dalam buku saya adalah silent, ketenangan, silent, keheningan. Mereka yang berhasil menjadikan sholat malam sebagai kebiasaan dan akan punya banyak ide-ide segar pada saat pagi nanti dia akan bekerja, sahabat-sahabatku. Dan yang berikutnya adalah mereka yang berhasil membuat marketing langit adalah memuliakan orang tua, terutama sang ibu.
memuliakan orang tua atau ibu, memuliakan istri, memuliakan anak-anaknya adalah bagian dari marketing langit. Buat mereka yang berhasil memuliakan ibunya, saya percaya bahwa dia akan dikejar oleh rezekinya. Buat mereka yang kemudian sebaliknya, buat mereka yang kemudian selalu menomorduakan sang ibu, mama, umi, seringkali kita mengejar-ngejar rezeki. Jadi cek ulang, seandainya kita bagian dari orang yang kayaknya rezeki sudah akan datang ke kita tapi meleset. Jangan-jangan ada hal yang harus kita perbaiki, termasuk ke orang tua. Jadi buat Anda yang selalu menikmati syukur begitu luar biasa, rezeki datang nggak pernah diduga-duga dan datang lagi, bahkan kadang-kadang kita pun belum sempat mengucapkan syukur, tapi datang lagi dan datang lagi. Salah satu kekuatannya pasti Anda memuliakan ibu atau orang tua Anda, memuliakan istri Anda, memuliakan anak-anak Anda, dan seterusnya. Itu bagian dari marketing langit. Dan buat teman-teman yang ingin terus membahas ini, akan terus saya bahas bersama Anda di program yang sama. Saya Nanang Qasim Yusuf, penutur kesadaran Indonesia. Baik, itu tadi ya Abini ya pembahasan menarik tentang secuil gitu kan ya tema kita marketing langit. Tapi lengkapnya kita langsung tanya deh ke Pak Nakoy. Pak, ini menarik banget nih Pak. Mungkin orang-orang di sini ya, termasuk saya sendiri atau mungkin Abini yang mendengarkan, coba deh cek lagi nih ya. Jangan-jangan rezeki ini bakal mau datang tapi kok tiba-tiba meleset nih. Harus ada yang di cross check dalam diri kita sendiri ternyata. Dan ini melalui marketing langit ini mungkin nanti ya tema kita hari ini bisa mencerahkan nih bagaimana sih tipsnya, caranya supaya dikejar-kejar yang namanya rezeki. Enak ya Pak ya kalau misalkan dikejar-kejar, nggak susah, nggak capek, seperti itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam kesadaran Indonesia untuk para alumni Seven Awareness 21 Discipline Transhuman dimanapun Anda berada. Memang dalam hal uang itu kan hanya ada dua jendela, Mbak. Ya, yang satu adalah kekurangan uang, yang satu kelebihan uang. Jadi, pas-pasan itu sebenarnya. Iya. Saya ini lama kekurangan uang ya, dan dari mulai mindset, dari mulai ilmu, dari mulai belief system yang orang tua tanamkan juga serupa. Orang tua saya memberitahu saya bahwa nyari uang itu sulit. Nah, gitu. Kerja ojek sepeda di Ancol, nyari uang sulit. Ya. Jadi dari orang tua kita pun kadang-kadang kita sudah punya belief system yang salah tentang uang gitu. Bahwa nyari uang itu sulit. Saya termasuk yang mendapat kata-kata itu dari ayah saya. Karena ternyata bapak saya sulit nyari uang gitu misalnya. Nah, tapi saya bilang ke anak saya waktu itu masih, ya mungkin masih sekitar 5 tahun usianya. Saya sampaikan ke anak saya bahwa nyari uang itu mudah, nyari uang itu kalau kamu punya keunikan, kalau kamu punya sesuatu yang bisa diberikan kepada masyarakat, sehingga kemudian cari. Jadi nggak harus kuliah baru nyari uang, enggak. Sekarang masih SD pun bisa dapat uang. Saya ngasih tahu kepada saya bahwa nyari uang tuh mudah kayak gitu. Nah, sehingga pola pikir anak saya mulai dapetin sesuatu bahwa nyari uang tuh mudah. Nah, saya sampai besar itu, sampai saya SMA itu, sampai saya mau kuliah diberitahu ayah saya bahwa nyari uang tuh susah. Itu kan ya, sesuatu yang sangat bertolak belakang ya. Bahwa apa yang ayah saya sampaikan ke saya itu sesuatu yang memang benar adanya, nyari uang itu sulit. Tapi kemudian saya nggak ingin itu menjadi nyata dalam kehidupan saya. Sehingga saya mentransformasi ke anak saya bahwa nyari uang itu adalah mudah. Nah, ini juga yang harus dievaluasi ke dalam diri kita. Apakah kita kemudian mengulangi lagi ya persepsi yang sama kepada anak-anak kita, sehingga menjadi keturunan gitu ya, keturunan. Karena banyak yang memang keturunan susah gitu ya. Kakek saya susah, nah saya nggak mau keturunan susah. Nah, ketika saya menyadarinya, ya kemudian semua juga berubah. Jadi ini juga kita mesti melakukan evaluasi ya. Bisa jadi kata-kata dari lingkungan ini juga kita terima sepenuh-penuhnya,
sehingga menutupi hati ini, dan kita pun setuju bahwa memang nyari uang susah. Oke. Ini harus dievaluasi. Oleh karena itu di dalam Seven Awareness ada namanya clearing the mind. Kita mesti menghapus sampah-sampah pikiran kita. Jadi sampah kita penuh, ada dalam pikiran, dalam hati, tapi isinya sampah gitu. Oke. Bayangkan kalau kantor Anda penuh, ruangan Anda penuh, tapi isinya sampah. Kan nggak ada pilihan kecuali dibuang. Iya, betul. Nah, kita bisa jadi penuh dengan masa lalu, tapi sampah semua. Oke. Sampah kegagalan, sampah kesulitan, sampah kurang dihargai, sampah kerjasama yang gagal, ya. Dan itu kemudian biarkan ada, dan tanpa kita sadari malah merugikan kita kan. Nah, ini harus dibuang ya. Di dalam Seven Awareness kita menyebutnya adalah clearing the mind. Kita mesti membuang sampah tersebut agar kemudian kita bisa lebih melihat lagi bahwa bisa ya, ternyata kita juga bisa ya gitu. Orang-orang yang sudah putus asa, sudah bingung bagaimana cara memulainya, untuk memulai yang baru biasanya sudah penuh hati dengan kegagalan di masa lalu gitu. Betul. Wah, ini menarik banget, Pak. Berbicara tentang ini ya, membuang nih pikiran-pikiran yang ada, atau mungkin ini sampah-sampah yang ada di pikiran kita selama ini. Bahkan ini tertanam dari kecil ya, Pak, ya. Bisa dibilang konsepnya orang tua kalau nyari uang tuh susah loh, makanya menghargai uang. Kayak gitu kan selalu kalimat-kalimat tersebut yang terlontar. Ternyata hal-hal tersebut kemudian menumpuk, alhasil di kemudian hari ketika dewasa, ini pemikiran-pemikiran, salah satu contohnya seperti itu yang membuat kita untuk tertekan dong, Pak, berarti seperti itu kah? Iya, dan kita anggap bahwa itu adalah sesuatu yang lumrah-lumrah aja. Oke. Karena sebenarnya itu akan mempengaruhi mindset, bahkan kepada soul set. Ini yang bahaya ya, ini yang bahaya. Kemudian padahal sudah di semua agama, apalagi di Islam misalnya, memberitahu bahwa Allah itu adalah Al-Ghani. Allah itu maha segalanya. Allah itu maha segalanya. Ini yang kemudian kalau maha kaya, kenapa kita sulit? Iya. Kenapa kita sulit mengejar rezeki? Berarti kan ada sesuatu salah gitu ya. Metafor dalam rezeki itu kan sama seperti orang yang rambutnya gondrong, kemudian ngepotong rambut, padahal sebelahnya ada salon, ada tukang cukur dari bawah pohon, ya misalnya. Kenapa ada orang walaupun ada tukang potong rambut, tapi kenapa banyak yang gondrong? Nah, ini juga membuat metafor ya, bahwa kenapa ada peluang-peluang yang Allah berikan ya, ada kasih sayang Tuhan yang begitu luas, tapi kemudian rezeki kita terhambat. Nah, berarti bisa jadi kita ini bukan mendekati tukang potong rambutnya, tapi malah tanpa sadar kita lari atau lihat, tapi nggak ada passion, nggak ada keinginan yang kuat. Nah, akhirnya ya lihat sih, orangnya rambutnya gondrong kan mungkin lihat aja ada tukang cukur, tapi nggak mau gitu. Nah, ini yang harus disadari oleh kita bersama-sama, bahwa sebenarnya pintu-pintu rezeki dari langit itu selalu terbuka lebar. Di dalam buku saya katakan hanya kita menguncinya terlalu rapat. Diketok-ketok tuh nggak dibuka-buka gitu. Menguncinya di dalam. Problem kenapa nggak dibuka-buka di dalam buku Seven Awareness? Karena kita sedang mencari di mana gemboknya itu gitu, belum ketemu. Ya. Jadi diri kita sendiri nih. Iya, kita nih ngunci, terus kita taruh kuncinya di mana, terus diketok-ketok orang-orang, ini ada buah, ini ada roti, ini ada ini. Ini gimana cara bukanya kan? Nah, orang bilang kenapa sih nggak dibuka-buka pintunya? Saya lupa taruh kunci di mana. Nah, gimana? Itulah pelatihan Seven Awareness, di Oneness with Transhuman, pelatihan Unconditional Happiness yang saya adakan di Nako Center. Itu diajak bagaimana mereka mencari, menggali, memotivasi di
diri mereka sendiri untuk menemukan kuncinya. Sehingga pada saat dia menemukan kuncinya, dia buka, dia rezekinya berlimpah, banyak, bahkan nggak bisa terhitung lagi ya, karena begitu banyak itu. Baik, dan rezeki bisa dibilang bukan hanya dalam bentuk uang aja ya Pak ya, tapi banyak hal seperti itu. Dan terkadang orang tanpa disadari pikirannya hanya sekedar uang, 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 dan uang seperti itu. Tapi memang banyak hal yang memang bisa dipelajari, terutama kalau misalkan ikut gabung di Pak Nako ya, karena memang ilmunya luar biasa, Masya Allah. Terus habis itu setiap harinya ketika memang setiap harinya mendapatkan ilmu-ilmu yang baru, teman-teman yang baru juga tentunya di sana. Pak, berbicara tentang tema kita juga hari ini, marketing langit, Pak. Tadi kalau kata Pak Nako ini kan ada kunci. Kuncinya kita nggak tahu nih untuk membukanya. Ini kuncinya tuh apa aja sih, Pak, yang harus kita ketahui supaya ada pintu itu yang selama ini tertutup, ini kemudian bisa terbuka. Ya, kalau di dunia marketing gitu ya. Kalau dunia marketing bumi lah misalnya. Marketing ya, bahkan sampai misalnya Philip Kotler misalnya ya, sebagainya, Hermawan Kertajaya dan sebagainya, para ahli dunia pemasaran, branding, ya. Yang dipelajari, yang diriset itu kan adalah market, pasar, market ya, pasar. Jadi dipelajari itu adalah marketnya. Ini situasi pandemi COVID ini seperti apa, yang diriset juga adalah pelanggan, bla 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 dan sebagainya. Sementara marketing langit yang dia riset adalah pemilik market. Jadi dia riset gitu, dia teliti, dia bedah, ya, bahwa pemilik market ini seperti apa sih, polanya seperti apa sih, apakah kemudian salah tertukar rezeki itu, apakah kemudian ya seperti apa sih. Nah, ini prinsip terbesar dalam marketing langit, bukan meriset tentang pasar atau survei market, tapi pemilik market itu. Nah, kira-kira pemilik market ini menyukai apa sih? Oh, pemilik market ini menyukai kebersihan. Saya sudah belum sih. Pemilik market itu menyukai kita nggak boleh putus silaturahim. Oke, bukan itu nggak sih? Pemilik market ini menyukai hambanya yang kalau malam nggak tidur lelap, malah bangun. Kita betul-betul menganalisa apa sih yang diminati atau yang dimiliki atau yang disukai oleh pemilik market ini. Karena ini bukan hanya investor, ini semuanya milik dia. Iya. Ya, artinya bisa jadi kita ini bekerja secepat apapun, tapi nggak disukai oleh pemilik market, gitu. Sehingga akhirnya kita terkunci, selelah apapun, secepat apapun berlari, seperti mengejar bayang-bayang sendiri gitu, Mbak. Oke. Saya pernah menjadi orang yang no money, no time. Kadang-kadang bekerja dari Sabtu ke Sabtu, kadang-kadang ya bahkan sampai jauh sebelum saya nulis buku ya. Kadang-kadang malah sholat pun ditunda gitu ya, karena masih di jalan, sibuk ya. Betul-betul mengejar dunia itu, bahkan nggak ada hasil. Aset juga kosong, omset juga kosong, uang sih ada, tapi nggak ada sesuatu yang sifatnya mengembangkan atau berkah gitu, menjadikan sesuatu. Dan saya mulai berpikir, saya sudah melakukan cara-cara yang orang ajarkan tentang, ya ini jauh mungkin sekitar 15 tahun yang lalu ya, bisa atau 20 tahun yang lalu. Dan no money no time, kata istilahnya Robert Kiyosaki, no money no time. Jadi nggak ada uang, nggak ada waktu juga. Dan ada orang-orang kelihatannya keren, kelihatannya rapi, kelihatannya cakep, dengan dandanan yang menarik, tapi no money, no time, dia mau sedekah aja nggak punya. Berarti kan nggak punya uang dong. Iya. Ya, sedekah Jumat aja dia nggak punya. Bahkan sedekah untuk ponakannya aja nggak ada. Yang paling sedih, sedekah untuk ibunya aja pun nggak ada gitu. Ibunya harus nelpon baru dikasih uang.
di mata orang dia tuh sukses di dalam seven wonders, dia baru menemukan yang namanya exoteric success, bukan esoteric. Dia baru kulitnya saja gitu. Kalau belum di dalam gitu. Orang yang kalau sudah esoteric success, maka memberikan nilai lebih itu, values itu menjadi mudah, menjadi gampang. Dan ini yang ya, harus betul menjadi prinsip bahwa di dalam marketing langit justru yang di riset itu bukan lagi pasar, tapi adalah pemilik pasar. Dan itu harus Anda yang meriset sendiri, nggak bisa membayar orang. Tolong dong risetin saya, kalau marketing yang membayar orang, Mbak Novi misalnya, tolong saya kasih uang nih, riset dong itu kira-kira anak-anak muda milenial sukanya apa ya, ini apa ya, dan ini harus, saya rasa pandemi COVID ini harus kita cek ulang ya, apakah kita kemudian sudah mempraktekkan itu dan sebagainya. Karena orang-orang yang berhasil, ya orang-orang yang misalnya bisa memiliki tadi yang saya sampaikan, ini insya Allah betul-betul mudah. Ini yang kemudian tadi seperti dikejar-kejar oleh rezeki itu. Oh, dikejar lagi, belum selesai, belum ucapkan. Ada lagi. Dan saya melihat para alumni mulai banyak yang mengiyakan. Saya pernah coaching seorang ibu yang utang 4 miliar juga bisa lunas. Iya. Banyak lah kalau bicara pengusaha-pengusaha, banyak sekali alumni-alumni entrepreneur saya yang kemudian mereka menemukan banyak perubahan ya, terutama adalah kalau dia fokus uang ya uang gitu. Karena dia fokusnya ukurannya adalah bagaimana utang lunas. Kalau dia fokusnya ke anak, dia beli anak. Bagaimana fokusnya ke berada rumah tangganya tidak lagi cerai, fokusnya kepada karir jadi direktur kan gitu. Nah ini, dan saya menyaksikan dan saya menemani mereka untuk berjalan mendaki kehidupan yang lebih baik ya. Hampir 13 tahun lebih saya menulis buku dan menemani teman-teman di CEO, para manajer, para supervisor di PLN, di Pertamina, di BUMN ya, di kementerian-kementerian untuk menemukan kunci yang tadi tersimpan dan dia lupa ada di mana. Jadi masing-masing dari diri kita ini perlu ya Pak ya mencari tahu tuh kunci-kunci tersebut, dan mau nggak mau harus dicari dulu supaya pintu itu akan terbuka sendiri. Kalau misalkan nggak mau dibuka, ya mau gimana, kayak gitu ya Pak ya? Betul. Karena orang bilang aduh rezeki saya sih sempit ya, nggak kayak kamu Nah, kalimat seperti itu tuh Pak yang selalu muncul. Ya kan dia mampu, kalau aku mah nggak kuat, kayak gitu. Kalimat-kalimat seperti itu pasti akan muncul tuh Pak. Dan ini caranya kayak gimana tuh? Ya, memang kembali lagi dia harus menemukan kuncinya ya. Dan kita sudah membuat definisi dari karakter yang sangat besar, dari ibarat pohon yang besar. Perbedaan antara marketing langit dengan marketing lama atau marketing bumi. Marketing bumi adalah pasar, dari mulai survei pasar ya, kemudian analisa pasar, customer, ya, produk, atau kita menyebutnya marketing mix, ya, dari mulai adalah people-nya, kemudian ya, semua ya, marketing mix itu ya. Tapi marketing langit justru yang kita teliti adalah pemilik pasar itu, sehingga kita kemudian terkoneksi langsung dengan pemilik pasar itu, dan akhirnya kita malu sendiri kalau kita dagang, kalau mau curang, kita malu kepada pemilik pasar ini ya. Akhirnya malah lebih, karena kita merasa kita dilihatin, kayak kita sedang dites, kita kayak murid yang sedang dites oleh yang sedang ngetes ke kita, mau dagang telur mau dikurangin tapi malu, pasti ketahuan juga. Nah lebih ya, ketika dia memberikan lebih kepada pelanggan, itu dia sudah mempraktekkan marketing langit kan. Yang Pak, ini ada kesempatan. Halo Pak Nakoy. Halo. Iya, sudah kembali lagi Pak, silahkan.
Ya, contoh yang simpel kadang-kadang kayak misalnya pedagang ya, kayak misalnya pedagang di kompleks atau di Hmm, kampung-kampung kalau hmm, misalnya beli sayur, dia kadang-kadang nggak pakai hitungan tuh, kasih ih, aja 5.000 iya, kasih, coba lihat, hmm, maka dia rugi? Nggak juga. hmm, Nah ini contoh bahwa kalau kita praktikkan marketing langit adalah kita memang tidak lagi kemudian saya dapetin apa untungnya, tapi saya hmm, bisa ngasih apa sih pelanggan saya. iya. Betul tuh Pak, cerita kayak gitu terkadang kalau misalkan di media sosial rame, ini tuh jualan atau sedekah kayak gitu. Kalimat-kalimat seperti itu yang sering muncul tuh Pak. Kok harganya murah, lebih murah dari tempat lain, bahkan nggak masuk akal terkadang. Ya, tapi apa yang terjadi? Orang yang kayak gitu malah malah nggak kekurangan kan? Dia Iya, malah betul. nggak pernah tutup ibaratnya ya. Mm-mm. Dan dia sedekah kepada orang yang beli, Mm. nanti anaknya malah dimudahkan oleh orang lain. Mungkin yang Mm. kuliah, kerja, yang sedang merantau. Lihat ya, itu nggak harus di akhirat, di dunia pun langsung connect. Marketing Waduh. langsung secara instan, itu Mm. langsung seperti itu. Jadi, dan ini sudah pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika sahabat-sahabat baru datang ke Madinah. Di Madinah itu kan belum ada, ibaratnya belum belum ya dia pendatang lah, belum ada usaha dan sebagainya. Kemudian ambil pojok di sana dagang, dan mereka kemudian mempraktekkan saran dari Rasulullah adalah bagaimana dagang dengan jujur gitu. Tapi kemudian pada saat pulang mereka bertanya, ya Rasul, saya sudah praktekkan dagang dengan jujur, tapi belum, tetap aja kalah oleh Yahudi yang dagangnya curang gitu. Ini bagaimana ya? Padahal sudah saya praktekkan ilmunya dengan jujur gitu. Kata Rasul, ya jangan dengan jujur saja. Berdagang itu adalah berikanlah nilai lebih, berikanlah nilai lebih gitu. Jadi berikanlah sesuatu yang lebih kepada mereka. Mm. Apa itu? Ya mereka dikenal oleh para para pembeli itu bahwa kalau pengen murah dan banyak dapatnya, ya itu kesana aja gitu. Itu beli situ aja. Akhirnya terdengar kepada semua bahwa kalau mau beli barang murah dan bagus-bagus, apalagi dapat bonus, itu loh para pendatang dari Mekah itu, Oh. ya, ya waktu itu. Dan akhirnya beberapa tahun berikutnya bisa memimpin pasar di Madinah. Mm. Kalau kita melihat kembali contoh bagaimana contoh dari Rasulullah SAW ya, apalagi di Maulid, masih situasi Maulid Nabi ini, maka kita nggak bisa remehkan bahwa kalau Anda mau berbisnis apapun, Anda mau jasa apapun, maka ketika kita memberikan nilai lebih kepada pelanggan kita, ketika kita memberikan yang terbaik di antara yang baik, dan Mm. itu bukan keuntungannya hanya materi atau uang, itu dampaknya betul-betul dahsyat gitu. Baik, jadi memang ya kita harus nih mencermati bukan market pasarnya kita nih atau yang ada di bumi, tapi kita cek nih, ini yang kasih kita rezeki nih pengennya sukanya tuh kita ngapain aja, intinya seperti itu sih. Jadi silahkan mungkin dari diri kita sendiri mulai deh ya. Kalau tadi kata Pak Nako kita harus membuang tuh pikiran-pikiran yang atau mungkin sampah-sampah yang ada di otak kita selama ini. Kemudian kita harus menganalisa kira-kira Tuhan ini ya Allah ini sukanya kita tuh melakukan apa supaya nanti yang namanya rezeki ini dengan mudahnya diberikan dan bahkan dikejar-kejar oleh rezeki. Pak, apalagi nih Pak, kira-kira Pak, selain itu? Ya, jadi prinsip utamanya adalah apa yang pemilik market ini suka, itu prinsip utamanya. Dengan kemudian turunnya kita bisa cari ya, misal kayak tadi adalah pemilik market ini senang kepada hambanya yang hidupnya nggak kelebihan. Jadi dia, kita catatkan sebagai evaluasi kita. Oke, contreng, berarti ini strategi marketing langit ya. Kemudian pemilik market ini juga kita ingin bekerja dan juga seimbang tentang agama kita, kehidupan kita ya, bekerja pada waktu sholat ya kita juga sholat, tidak kemudian bablas gitu, apalagi sampai lupa ya, kecuali alasan darurat ya.
Nah, kita juga evaluasi. Kemudian ya, pemilik market ini menyukai ya hambanya yang dia sedekahnya bukan ketika ada uang sisa, kayak gitu. Kemudian kita mulai mempraktekkan sedekah setiap kapanpun, tidak harus nunggu ada uang lebih, gitu kan. Kemudian pemilik market ini menyukai kita bertaaruf, saling mengenal, saling menutup, saling melengkapi kekurangan. Nah, kita bisa dengan tetangga sebelah yang sama-sama jualannya sama, kemudian bisa saling melengkapi, bisa nggak sih? Nah, itu contoh kan, jualannya sama, tapi sama-sama saling melengkapi. Jualannya mungkin sama-sama baju, tapi bisa nggak saling lita'aruf, bisa nggak saling mengenal. mengenal. Oh ternyata walaupun jualannya baju sama, tapi bisa loh kolaborasi. Malah kita bilang nanti kalau ya ternyata dia ada order banyak, kenapa nggak di-share ke sebelah? Sebelah juga sama. Ya, akhirnya produknya ini sama, tapi masing-masing punya nilai lebih gitu. Nah ini prinsip-prinsip manajemen langit yang ya kalau dalam saya menyebutnya adalah celestial management, celestial management. Nah ini akan membuat kita hidup itu betul-betul nikmat, ya betul-betul berkah, dan kemudian bukan makin hilang rezeki, tapi malah makin besar kayak bola salju, makin besar lagi dan makin besar kayak gitu. Nah ini riset ini yang kita evaluasi, kemudian pemilik market tuh seneng nggak sih kalau kita misalnya boros ya, ternyata jawabannya kan seneng nggak sih kalau kita menyakiti karyawan, kalau harusnya digaji ya kita ngasihnya pas atau kita ngasihnya lebih, sudah dikasih gaji, dikasih bonus, dikasih anaknya ini, dikasih susu, dikasihnya banyak nih, akhirnya ke kitanya banyak banget nantinya yang datang gitu, karena kita ngasihnya tidak hanya itu gitu. Nah ini riset-riset pemilik market ini yang harus dikuatkan, dan ini ya pendekatannya tidak pendekatan logik lagi, tapi sudah pendekatan ya, kalau logik itu pendekatan marketing yang sudah kita bahas tadi ya. Tapi kalau kita mulai pendekatan langit, dan kita paling efektif cara melakukannya itu adalah merisetnya adalah tengah malam. Di dalam buku saya 21 Days to be Transhuman, saya mengatakan bahwa milikilah kebiasaan 1 jam silence every day until 21 days itu, misalnya sampai 21 hari. Itu yang saya juga tuangkan dalam buku saya 21 Days to be Transhuman. Kebiasaan orang-orang yang bangun malam dan dia mendesain, merencanakan, membuat visi, membuat evaluasi, menambah knowledge ya. 1 jam itu kalau dia kuatkan dan nggak putus, ini akan betul-betul mentransformasi dia menjadi luar biasa di atas rata-rata gitu. Baik. Jadi kita waktu 1 jam tengah malam untuk 23 jam sisanya gitu. Jadi ibaratnya kita punya full energi untuk 23 jam itu. Tidurnya berkualitas, olahraganya berkualitas, ibadahnya berkualitas ya, dengan keluarga juga berkualitas, karena memang basicnya sudah full. Tapi kalau kemudian ya kita kemudian habiskan energi kepada di luar, tapi kita juga kita nggak punya energi, ya lelah. Kita akhirnya mudah komplain, mudah menuntut, mudah memaksa orang gitu. Tapi mereka yang memang dia penuh energi, ibarat baterai, anggaplah filosofis kayak baterai handphone. Kalau Anda power bank-nya penuh, maka Anda akan mudah dibagi-bagi juga aman. Apalagi betul. Penuh dan besar ya. Kadang-kadang kalau di mobil, di kereta habis nih, tiba-tiba ada orang bilang mau pinjam power bank saya, silakan. Kemudian ada orang bilang saya juga, silakan. Karena dia memang powernya besar, bagi pun dia kuat. Tapi bayangkan kalau Anda punya power bank yang kecil, lupa di charger, tiba-tiba ada orang minta, menjawab maaf, saya juga lagi butuh. Ini kan kan. Jadi bisa jadi kalau dalam Seven Awareness itu kita kebetulan mau ada pelatihan Seven Awareness angkatan ke-15, tanggal 5 dan 7, virtual juga online. Nah, di salah satu
hari di situ, di 3 hari itu saya memberikan satu tes yang namanya sindrom toxic success, tes sindrom toxic. Nah, salah satu Oke. tesnya adalah apakah Anda sedang penuh baterainya atau sedang low bed gitu. Jadi Hmm. baru atau penuh. Nah, di situ ada angka-angkanya gitu ya. Hasilnya berapa, nilainya berapa. Kalau angkanya seperti ini berarti sedang low bed. Kalau sedang angkanya di sini berarti sedang penuh. Kalau angkanya di setengah-tengah berarti sedang setengah penuh, setengah penuh, setengah low bed gitu kan. Jadi, jadi energi ini memang ada. Kita mesti kita mesti mengincas terus energi kita dengan pemilik semua ini. Ya, maka 1 jam silence yang kita lakukan setiap malam tanpa putus, berlatih terus isi koma, dan kita mencharge diri kita dengan pemilik jagat raya ini. Dan akhirnya kita share kepada manusia, sesama kita, enak. Tapi kalau kita juga lemah, kita juga lelah, kita juga kosong baterainya, kita juga sedang hampa, kita sedang membutuhkan, kita juga sedang butuh diperhatikan, akhirnya pada saat kita bangun dari tidur tuh yang terbalik kita pengennya diperhatikan, disapa, Diperhati. bukan malah inginnya memperhatikan, menyapa dan sebagainya. Inilah konsep Baik. dasar dari marketing langit yang kemudian saya tulis, juga saya cantumkan dalam buku yang sedang saya tulis berjudul Religiopreneur. Religiopreneur. Bukan lagi entrepreneur, tapi adalah religiopreneur. Jadi entrepreneur berbasis religi, berbasis spiritual, berbasis agama, atau berbasis yang kesadaran gitu. Waduh, luar biasa. Ditunggu Pak, berarti kalau kayak gitu. Oke, Pak. Ini berhubung waktu kurang 5 menit lagi nih ya, obrolan kita selalu kalau sama Pak Nako ilmunya tuh loh ya. Berat banget gitu bobotnya gitu. Tapi yang pasti ini masuk langsung ke otak dengan mudah dan tinggal nih penerapannya semoga bisa dilakukan. Kita tinggal checklist nih, kira-kira apa yang kurang, apa yang belum untuk dilakukan. Dan hal ini semoga dapat membuat marketing langit ini ada dalam diri kita sehingga kita mudah atau mungkin bisa dibilang bisa menjadi seseorang yang dikejar-kejar oleh rezeki seperti itu. Pak Nako silahkan mungkin untuk closing statement ya. Ya, sahabat-sahabat Apmania di Semarang dan sahabat-sahabat Nakoy dimanapun ya, di Hong Kong juga, thank you nih. Iya. Mbak Nibiru, Mbak Joko, dan sahabat-sahabat Inggris ya. Ya, pandemi ini saya sering menyampaikan bahwa jika pintu-pintu bumi terkunci rapat, justru pintu-pintu langit terbuka lebar. Jadi memang harus switch ya mindset kita, mindset kita bahwa ya Anda sekencang apapun lari, sekeras apapun bekerja, kalau jalannya salah malah makin jauh. Pak Renal Kasali pernah membuat quote seperti ini, sejauh apapun Anda berjalan, kalau salah berputar lagi. Kan di analisis juga sama. Kalau Anda misalnya yang muncul adalah kelemahan dan juga ancaman, ya Anda mesti turn around, balik arah. Nggak bisa teruskan alias bangkrut. Kan? Nah ini penting teman-teman yang gue. Bisa jadi ada orang yang dia lari, pengen cari desanya, tapi malah ke dalam hutan, Mbak. Lari kenceng, malah ke dalam hutan. Maka dibutuhkan, salah satu dibutuhkan adalah Anda mesti melakukan namanya ya refocus ya, melakukan ditata ulang lagi dan melihat semuanya dari atas. Maka saran saya sebagai teman, Anda boleh bergabung di pelatihan Seven Awareness yang 3 hari itu tanggal 5 sampai 7 November. Karena seperti Anda kedatangan helikopter dan naik gitu Mbak, naik diajak ke atas, kemudian dikasih tahu oleh orang helikopter, Mbak, Mas tuh salah larinya ke dalam, itu loh balik arah ke sana tuh rumahnya gitu. Terus ada bilang, tolong dong turunkan saya di rumah saya. Nggak mau, helikopter itu tetap menurunkan di tempat yang kita tadi berdiri gitu. Tapi kan kita tahu view-nya berubah, mindset berubah, action berubah, behavior berubah, milieu kita juga berubah, dan akhirnya kita walaupun nggak kencang lari misalnya, tapi akan sampai, pasti sampai kan, jalannya bener,
bukan dari ladang ke dalam hutan, tapi menuju ke desa. Nah, Iya. banyak orang yang sudah tanpa sadar dia bekerja se-ekstrim, semaksimal mungkin, tapi tadi no money, no time. Anda yang mungkin terasa atau mungkin kena ya di bagian ini sama dengan saya, ya Anda boleh cari Seven Awareness Training ya, tanggal 5, 6, dan 7 November, insya Allah selama 3 hari secara virtual. Baik, siap Pak Nako. Jadi ini untuk Armenia mungkin yang ingin bergabung silahkan ya melalui Instagram ya Pak ya, bisa cek ya di Nakoy Center atau mungkin bisa cek melalui Instagramnya Pak Nakoy di @nakoy. Terima kasih Pak Nakoy untuk ngobrolnya hari ini, ilmunya yang luar biasa. Kita minggu depan ketemu lagi dengan tema yang lain. Dan yang pasti semoga tetap sehat selalu ya Pak ya. Amin. Oke, terima kasih Pak Nakoy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the Meaning Station.